Oke, hati-hati ya teman-teman ya. Akibat dari news dari The Fed yang mengakibatkan kemarin mereka ancang-ancang ya the Federal Reserve untuk mengurangi beban suku bunga, dan itu direspon positif oleh market crypto ya di tanggal 30 November. Dan ada candle di sini warna hijau yang tebal. Ini mengindikasikan bahwa yes, actually ini adalah candle penerusan dari beberapa candle sebelumnya ya. Akibat kemarin ada di sini ada sebuah candle reversal teman-teman ya untuk Bitcoin, di mana ada aksi untuk naik, untuk kembali teman-teman ya, naik kembali ya. Namun kalian juga harus perhatikan lebih lanjut bahwa ternyata setelah euforia berita news ya The Fed untuk tidak menaikkan kembali suku bunganya, tampaknya teman-teman ya di Golden Fibo 0,618 tepat di harga 17.180 mereka tidak bisa naik kembali ya. Artinya ada tekanan yang membuat untuk reversal ke bawah lagi ke kisaran untuk price action 16.800 teman-teman. Sekarang di 16.800, kemungkinan mereka akan melanjutkan penurunan di sekitar harga 16.400. Jadi menurut saya akibat news effect dari the Reserve, Federal Reserve, itu hanya euphoria, buy rumor, sell on news, buy rumor, sell on news. Jadi ini adalah sebuah indikasi biasa, pola biasa yang memang menurut saya masih ada rentang atau range Bitcoin untuk masih dalam kisaran sideways-nya antara 17.000 hingga 15.500. Karena kenapa? Mereka masih belum bisa untuk breakout hingga 17.200 itu untuk Bitcoin. Jadi kalian harus waspada dan jangan terlalu euforia untuk price action-nya Bitcoin. Dan pastinya Bank Sentral Amerika kemarin ya, dikenal Federal Reserve, kembali menaikkan suku bunga acuannya 75 basis point antara 3,75 hingga 4%. Namun ini menurut saya adalah penurunan ya teman-teman ya. Mereka menaikkan tidak seperti basis point sebelumnya yang hingga 5% ya teman-teman ya. Kalian bisa notice di sini bahwa kenaikan tersebut sudah diantisipasi pelaku pasar jauh-jauh sebelumnya ya. Mereka memproyeksi bank sentral masih powerful untuk menyeimbangkan inflasi ya. Jadi menurut saya kebijakan dolar ini masih belum bisa mengurangi beban kripto dan beberapa pasar saham lainnya teman-teman ya. Dan saat konferensi pers The Fed Jeremy Powell semuanya berbalik arah, emas justru berakhir melemah. Dan menurut saya ini adalah sebuah indikasi suku bunga masih ada kekuatan menurut saya. Meskipun kekuatan dolar itu sekarang lagi dijaga teman-teman ya. Dan kenaikan suku bunga ya bulan ini memang lebih kecil teman-teman ya. The Fed, Bank Sentral, memperkirakan kenaikan suku bunga bulan ini lebih kecil dari sebelumnya ya. Waktu untuk memodernisasi laju kenaikan suku bunga mungkin akan terjadi di Desember 15 sampai 20 Desember teman-teman. Ini mengurangi tekanan ekonomi teman-teman ya. Investor telah mengamati dengan cermat dan merespon dengan positif ya, dengan dibuktikan Bitcoin yang kemarin naik ya tanggal 30 ini. Namun kita lihat ya, memperingatkan bahwa pasar saham akan meremehkan risiko The Fed yang terlalu agresif. Sementara ini bisa menjadi bonds pola untuk kira-kira ini menjadi permainan The Fed untuk turunkan sebuah suku bunga teman-teman ya. Dan kita bisa memperhatikan bahwa jutaan orang akibat resesi di Amerika kehilangan pekerjaan ya. Dan makanya The Fed ingin memberikan sebuah stimulus, mereka ingin membuat sebuah stimulus menaikkan suku bunga untuk segera orang-orang menyimpan uangnya di banknya teman-teman ya, agar memperoleh imbal hasil yang sangat tinggi. Ini masih dalam dominasi The Fed sendiri teman-teman. Kita lihat teman-teman ya, walaupun The Fed semakin mengurangi suku bunga, namun tampaknya permintaan positif direspon oleh kripto dengan opsi Ethereum yang di stake di sebuah exchange itu mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Orang-orang seperti di Uniswap membuat pasar masih optimis dan otomatis mereka masih yakin untuk men-stakekan Ethereum mereka di walletnya. Lebih dari 15,4 juta Ethereum dikunci dalam staking Ethereum. Wah, ini sangat menarik sekali ya, bahwa staking Ethereum ya
merupakan penghasil Ethereum serba otomatis ya, di mana potensi untuk terus tumbuh dengan didukung oleh The Fed yang segera mengurangi bunganya, otomatis direspon positif oleh pasar saham, teman-teman. Dan itu juga dijadikan oleh Ethereum yang beralih ke proof of stake. Ini menambah keoptimisan ya di mana-mana, karena validator juga harus menyetor 32 minimum Ethereum, di mana itu memang kemarin sangat sangat tinggi sekali ya, membuat beban investor-investor yang kecil, teman-teman. Namun ini juga untuk menyeimbangkan likuiditas token Ethereum itu sendiri, teman-teman. Oke, kita lihat berita selanjutnya ya. Masih dukungan tentang Bitcoin Ethereum yang melonjak saat ketua The Fed memberikan sinyal perlambatan ke bunga ya, seperti berita tadi. Memang teman-teman ya, cryptocurrency sekarang mengalami tekanan dan sudah naik meskipun turun lagi, dan setiap bulan memang Bank Sentral menaikkan suku bunga 0,75 basis point. Tapi kali ini mereka akan mengurangi menjadi 0,5 basis point, dan ini akan menjadi stimulus positif dan mungkin diberikan efek lanjutan terhadap dolar AS yang kemungkinan akan melemah kembali, teman, karena sudah mencapai all time high-nya. Namun ini akan didominasi pasar kripto. Mungkin menurut saya pasar kripto masih berada di area 17.000 hingga 15.000. Thank you. Tetap optimis.